Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah dibangunkan lagi dari tidur kita. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan. Kita bersyukur lagi insya Allah kita istiqomah. Oleh karena itu memang tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Cuma saja barangkali syukur ya bukan cuma dengan kata-kata, tapi syukur itu aspeknya sama dengan iman. Mulanya di hati, terus di lidah, kemudian diarkan telaga, sikap, perbuatan. Nah, belajar kita mudah-mudahan bagian dari ungkapan rasa syukur. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ditampilkan materinya. Kita mulai saja. Al-Balaghah. Tafsir yang kita baca, tafsir Wahbah Zuhaili. Secara sistematika, satu-satunya tafsir yang memuat tema balaghah secara khusus. Adapun tafsir-tafsir yang lain tidak memuat tema secara khusus. Yang kedua, tema balaghah yang ada dalam tafsir Wahbah Zuhaili ini, sifat balaghahnya deskriptif. Ada kalau bahasa Arabnya dirosah balaghiyah wasfiyah. Dia cuma sekedar mendeskripsikan, membantu kita untuk menganalisis aspek balaghah. Gitu. Ada balaghah yang lebih tinggi lagi sifatnya, yaitu kritik. Dirosah balaghiyah naqdiyah. Ada lagi yang ketiga, studi balaghahnya bukan kritik, tetapi dirosah balaghiyah tarikhiyah, dari aspek sejarah. Kapan munculnya kata balaghah? Dulu sejak zaman jahiliyah, 150 tahun sebelum kelahiran Nabi, oleh para ahli sejarah sebagai masa yang bisa dijangkau oleh akal manusia lewat peninggalan-peninggalan yang bersifat sastra. Ditelusuri, namanya balaghah tarikhiyah. Balaghah tarikhiyah, balaghah dari aspek sejarah. Yang pertama, sejarah kata balaghah. Siapa yang pertama kali memunculkan, apa maknanya pada saat itu, dan kayak apa balaghah pada saat itu sebelum menjadi ilmu. Yang kedua, balaghah tarikhiyah rijal tokohnya. Ya, siapa yang pertama kali mengkaji tentang balaghah? Iya, menarik sebenarnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Al-istifham litakrir wa ta'jib. Ta'jib kita biasanya nyebut ta'ajub. Alam tara yang pertama istifhamnya litakrir. Alam taru, apakah engkau tahu? Maksudnya takrir, engkau tahu.
Kayak model Raja Namrud bilang kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan patung berhala Tuhan-Tuhanku ini? Itu namanya litakrir. Artinya bukan nanya, tapi statement. Engkaulah ya Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku ini. Nah, itu namanya takrir. Yang kedua, di samping litakrir, dia litakjib. Takjib artinya membuat orang yang memahami, mempelajari terkait peristiwa Ashabul Fil itu kagum luar biasa. Jadi tentara Abraha berhenti dari Yaman, berhenti di Muzdalifah, nggak bisa maju lagi. Maka utusannya memanggil Abdul Muttalib ya, sebagai penguasa Ka'bah dari suku Quraisy. Memang suku Quraisy yang apa itu, yang menguasai Ka'bah, untuk negosiasi kepada Raja Abraha. Kemudian Abdul Muttalib berkata, kalau memang engkau mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Itu bukan punyaku, itu punya Allah. Gitu. Yang penting ontakku yang engkau sita dikembalikan. Kembalikan ontak, ya kembali ke Ka'bah. Lalu kemudian di depan Ka'bah dia berdoa kepada Allah. Ini rumahmu ya Allah. Engkaulah yang bisa menjaganya. Saat berdoa begitu, dia menengadah ke udara, ke atas, melihat awan gelap yang ternyata rupanya burung-burung ababil. Kemudian sepintas mendengar membaca cerita kayak begitu, seolah-olah Allah menolong Abu Thalib. Padahal menolong Nabi Muhammad yang baru lahir. Nabi Muhammad baru lahir, belum jadi nabi. Tapi sudah diberikan peristiwa luar biasa karena dia, karena kelahirannya. Oleh karena itu kategorinya menurut para ulama itu yang disebut irhas. Tidak apa-apa kalau ada pikiran bahwa itu adalah menolong suku Quraisy. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena suku Quraisy lah yang merawat, menjaga Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah. Terus dia lindungi rumahnya, saat yang sama berarti melindungi suku Quraisy. Kayak apa bentuk perlindungan lainnya? Bentuk perlindungan lainnya kepada suku Quraisy, satu-satunya suku yang mampu melakukan perjalanan niaga yang mengerikan pada saat itu, baik di musim panas maupun musim dingin, di mana peristiwa perjalanan yang aman bagi suku Quraisy itu diabadikan dalam surat Quraisy, di ilafi Quraisy, demi kebiasaan, ilaf kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan niaga baik di musim panas, syita musim dingin, was-saif musim panas. Di antaranya perjalanan niaga ke Yaman.
Yaman itu posisi kerajaan Abraha, terkenal kuat luar biasa. Tapi ketika melihat kafilah Quraisy yang berdagang, mereka tak berani mengganggu. Bagian dari perlindungan Allah kepada suku Quraisy. Kembali ke pokok persoalan. Istifham ini takjib, kagum. Luar biasa itu kerajaan, disebut dengan Sabul Fil, gagah, kuat, tapi kemudian eh, dikalahkan oleh Allah. Kagum. Itu namanya takjib. Maka ketika makna istifhamnya litakjib atau ta'ajub, maknanya mu'jibu. U'jibu. Aku kagum. Gitu. Fa'ala rabbuka isyadah biqudratillah. Fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat, itu memberikan kesan. Isyadah, menggiring. Ya. Perasaan, intuisi kita bukan kepada yang lain, akan tetapi hanya kepada kuasa Allah. Jadi nggak dilihat kuasa burungnya, burung yang hebat, enggak. Tapi ketika kata-katanya fa'ala rabbuka, maka menggiring pikiran kepada kekuasaan Allah. Wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang diajak bicara adalah Nabi. Alam taro, apakah engkau tidak tahu? Engkaunya Nabi. Itu maksudnya. Biqaulihi rabbuka tasrif. Kalau kemudian ada fa'ala rabbuka yang disebut, itu adalah struktur kalimat mengandung makna tasrif. Tasrif artinya pertama memuliakan. Kedua mendorong, mengajak kita yang memahaminya untuk memuliakan, mengagungkan. Kayak begitu. Allah bertindak. Akhirnya dalam konteks kekinian, hati kecil kita berharap. Luar biasa usaha-usaha musuh Islam dalam berbangsa ini sudah melunjak luar biasa. Ya, harus dua calon presiden maksud. Yang lain nggak boleh. Dahsyat apa enggak itu? Dahsyat. Mudah-mudahan Allah kirim burung ababil gitu kurang lebih. Gimana, setuju? Setuju aja dah. Setuju. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah burung menimpuk mereka, maka ja'ala failnya Allah, bukan burung. Allah menjadikan mereka bagaikan daun yang dimakan. Maksudnya dimakan ulat. Tasbih mursal. Mursal karena ada adatnya. Ka'asfim makul. Tuh. Mursal ada. Mujmal. Wajah syabahnya nggak disebut. Dulu insya Allah nih. Kelas dibahas tasbih mursal mujmal. Bukan cuma sekedar mendapat kesimpulan ini tasbih mursal mujmal. Yang pertama mursal disebut adat, baru seperti, belum beneran. Mujmal, wajhu syabahnya tak disebut, memberikan indikasi seperti daun dimakan ulat dalam segi apa? Maka mufasir A menggambarkan sesuai dengan bayangannya daun yang dimakan ulat.
Betul gitu. Sementara mufassir B umpamanya memaknai kayak daun dimakan ulat dalam konteks tubuh manusia ada penyakit apa itu yang rontok sedikit-sedikit tuh bisa menggambarkan kayak begitu. Hah? Eh, penyakit apa Pak? Eh, bukan sofa. Rontok jarinya satu-satu terus merembet ke tangannya. Seluruhnya kayak begitu. Kusta, Ah, kusta. kusta ya. Iya, kusta, bukan kista. Kusta. Iya, penyakit kusta. Atas dasar itu, atas dasar wajhu syabah tidak disebut namanya mujmal, maka penafsiran merembet kepada hijarah min sijil. Gitu. Hijarah batu. Dulu kita pernah dengar sijil neraka, diambil dari neraka, panas. Kemudian mufasir lain, sijil itu ada dari kata mencatat, dicatat. Ada nama-namanya sudah di batu itu. Setiap burung melempar tak meleset sesuai dengan nama yang tercatat di dalam batu itu. Baru efek ya kedahsyatan dari batu itu yaitu bagaikan daun dimakan ulat karena di dalam batu itu asalnya tanah yang mengeras luar biasa. Di dalam ada kuman-kuman yang memang hidup dalam ribuan tahun. Gitu. Maka ketika sampai ke tubuh manusia, kandungan tubuh manusia air, dia menjadi cepat berkembang. Itu yang menggerogoti tubuh manusia, ashabul fil, kemudian menjadi seperti dimakan ulat. Mursal mujmal, zukiratil adat. Adat disebut. Wahusifa wajhu syabah. Wajhu syabah nggak disebut. Alfil, tadlil, ababil, sijil, makul, tawafukul fawasil fil harfil akhir. Ini bersajak. Namanya sajak. Iya. Selesai balaghahnya. Sekarang al-mufradat al-lughawiyah. Alam taro ay alam ta'lam. Tidak tahu. Wal khitab lir rasul. Objek bicara kepada rasul. Wa huwa illam yashhad tilkal waqi'ah. Meskipun dia tidak menyaksikan peristiwa itu karena dia baru lahir. Maka lahirnya disebut tahun gajah. Lakinnahu syahada asaroha. Tapi dia melihat, menyaksikan asaroha, bekas-bekasnya, bekas-bekas peristiwa. Ya. Wasami'a bit tawatur. Dan dia mendengar dengan mutawatir. Apanya? Akhbaroha. Oke. Anak kita di era periode presiden duluan, di mana masih disetelkan film G30S, tuh dia tahu, dia mendengar, walaupun pada saat terjadi dia tidak ada. Faka'annahu ro'aha, seolah Nabi melihatnya. Fa'innaha minal irhasot. Ini dia. Itu kategorinya irhas. Irhas adalah keluar biasaan terjadi pada diri Nabi saat dia belum diangkat sebagai Nabi. Itu namanya irhas. Li'annaha waqa'at fis sanah, sebab terjadi pada tahun allati wulida fiha Rasul. Pada tahun
dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi ashabul fil al azim, yaitu pemilik gajah al azim yang besar, alladzi kana ismuhu Mahmud. Gajah yang gede diberi nama Mahmud. Maka kemudian melebar nama itu, tembus ke budaya Indonesia. Gajah yang gede, paling gede, itu disebut apa? Siapa nih yang suka ke Ragunan? Mamut. Ya, betul. Itu bukan gajah, itu mah mamut. Tuh, berubah. Makhrajnya berubah. Sini kita ketemu Mahmud, diberi nama. Oke. Wahum, dan mereka adalah Abrahah ibnu Sobah al-Ashram. Kita kenal Raja Abraha, anaknya si Sobah al-Ashram. Malikul Yaman, Raja Yaman, min kibali Ashimatin Najasyi, dari apa ini, dipahami yang baik maknanya. Kibal, apa ya? Kibal sebenarnya pihak ya. Ashimah, raja-raja Najasyi. Najasyi itu di Ethiopia, beragama Nasrani. Di antara kekuasaannya sampai di Yaman. Ethiopia, Yaman. Ya. Ethiopia itu Habasyah, Ethiopia. Raja Habasyah, Habasyi. Nama rajanya Najasyi. Najasyi beragama Kristen. Tapi seiring dengan itu tergerogoti agamanya, akhirnya menjadi tak menerima Islam. Di antara kekuasaannya di Yaman, penguasanya namanya Abraha. Dia bangun gereja menyerupai Ka'bah, dan memang niatnya menyaingi Ka'bah. Ada kepentingan ekonomi. Orang-orang pergi haji ke Mekah karena ada Ka'bah sambil berdagang. Maka kehidupan ekonomi menggiurkan, membuat si Raja Abraha ini cemburu. Dia melihat faktornya adalah karena ada bangunan Ka'bah. Maka dia saingi bikin bangunan gereja menyerupai Ka'bah. Indah sekali. Laporan ke pusat pemerintahan An-Najasyi di Ethiopia. Dipuji sebagus-bagusnya. Hebat kamu, hebat, hebat. Gitu. Salah seorang penduduk Mekah, suku Quraisy, mendengar bahwa di sana ada Ka'bah yang luar biasa indah, maksudnya untuk menyaingi Ka'bah di Mekah, datang dari Mekah. Akhirnya Ka'bah di Yaman itu dikotori, di dalam dia buang air, dikotori. Tanpa peristiwa itu pun, memang si Abraha sudah berniat akan menghancurkan Ka'bah di Mekah, cepat atau lambat. Ada peristiwa itu. Peristiwa di mana orang Arab datang ke dalam mengotori Ka'bah dengan kotorannya, menjadi terbakar lagi. Itu yang kemudian membuat pasukan bergajah ingin merobohkan Ka'bah. Ini menginformasikan bahwa Raja Abraha itu adalah bagian dari kerajaan Najasyi yang di Ethiopia. Wajaisuhu alladzina aradu hadmal Ka'bah, dan tentaranya, Jais,
yang ingin merobohkan Ka'bah, lisarfil hujjaj, untuk mengalihkan jamaah haji Arab an Makkah, dari Makkah, ila kanisah banaha, mengalihkan kepada gereja yang dibangun oleh Abraha di Son'a. Nah, sekarang juga ibu kota Yaman Son'a, ya. Wasammaha, dan dinamai Al-Qolis. Jadi namanya bukan Ka'bah. Ya, gereja itu luar biasa, ingin menyaingi Ka'bah, mereka sebut Qolis. Fahina tawajjahu lihat bil Ka'bah, ketika mereka mengarahkan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim maqassahu fi hadhihi surah. Kemudian Allah menceritakan kepada mereka, mengirim kepada mereka seperti yang diceritakan dalam surat ini. Alam yaj'al, ay ja'ala. Alam yaj'al, ada istifham. Bukankah Allah menjadikan? Maka maknanya ja'ala, Allah menjadikan. Kaidahum, tipu daya mereka, makrahum, makar mereka, watadbirahum, dan rencana mereka, bitakhribil Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, wata'tiliha. Ta'til artinya menghancurkan juga. Pada mulanya si ta'til sama dengan kata yang sudah kita paham, mutlah. Mutlah itu artinya libur. Kalau libur nganggur. Maka ta'til artinya membuat Ka'bah nganggur. Artinya tak berfungsi. Tak didatangi oleh para haji lagi. Fi tadlil, ada ayatnya berbunyi fi tadlil, artinya tadiyak. Tadi artinya hilang. Ya. Hilang kekuatan mereka, hilang kekuatan yang mereka bisa berharap bisa menghancurkan Ka'bah, hilang semuanya. Wa ibtal, batal, nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Bahkan lebih dari itu, halak, binasa mereka. Itulah yang dimaksud fitadil. Wa khasarah, maka yang ada bukan keuntungan tapi kerugian. Tairan matara fil hawa. Tairan adalah yang terbang di angkasa. Udah. Yang tergambar dalam pikiran yang terbang-terbang adalah burung. Maka tairan artinya burung. Sagiran au kabiran. Baik besar maupun kecil. Terbang di udara, di angkasa. Itu namanya toir. Ababil jamaat mutafarriqah. Secara harfiah, ababil artinya bergerombol. Burung bergerombol, maka disebut tairon ababil. Burung-burung ababil yang bergerombol. Jadi pada mulanya sifat, akhirnya menjadi nama. Burung apa? Burung ababil. Bergerombol, berpencar-pencar. Sijil, sijil artinya tin. Tin tanah. Mutahajjiroh, yang sudah keras membatu. Tuh, sijil. Ka'asfin makul, asfin artinya kawarok, daun. Zar'in, tanaman. Ya baqa ba'dal hasad, yang masih ada setelah dipanen. Asfin, daun.
yang setelah dipanen artinya bisa jadi dia rontok, terus masih tetap ada, belum hancur. Iya, apa namanya, yang sudah lepas dari pohonnya, itu namanya asb. Akalathud dawab, dimakan oleh ulat, wadasathu wa afnathu, maka kemudian dia melumatnya, afnathu menghabisinya. Jadi entah di sini atau di mana, ketika burung-burung menimpuk mereka semua, ada yang belum terkena, termasuk Raja Abraha, lari dia, lari kembali ke arah negerinya, ke Yaman. Maka terus dikejar oleh burung itu. Akhirnya pas kena nggak langsung mati. Tangannya lepas, tangan kirinya, kupingnya lepas. Semua dagingnya rontok. Kayak model Bapak Ibu kalau ke apa itu, makan gulai kepala kambing. Kepala kambing digulai. Dirobek aja itu, copot semuanya. Kayak begitu. Ya. Au katabna wadasathu melumatnya, wa afnathu membinasakannya, au apa ini? Katabna, bentar ya. Ini kalau kata per kata begini. Saya mulai dari akalat huddawab wadasathu wa afnathu, au katabna akalathu ad-dawab wa warosathu, itu mu'anas semua, rosat maksudnya ke dawab. Akalat huddawab tuh seperti dimakan oleh ulat, wadasathu dilumat, wa afnathu dihabisi, dibinasakan. Au katabna akalathu. Ini ya. Atau maaf saya lewat aja ini, belum nyambung nih. Bisa jadi bahasa bacanya yang salah kali. Tapi itu tulisannya ya. Katabna akalatu. Oh iya, dimakan oleh ulat, warasathu, maka habis. Warisan kan habis itu. Selesai. Terkait dengan mufrodat. Sekarang at-tafsir wal bayan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya alam ta'lam ilmal yakin. Allah lagi bicara kepada Nabi Muhammad. Pembicaranya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya alam ta'lam ilmal yakin. Ketika alam ta'lam ilmal yakin, maknanya alim tak. Engkau tahu dengan amat yakin seperti taunya kita. Bagaimana para jenderal dipotong-potong di lubang buaya lalu diceburin, walaupun kita nggak menyaksikan. Wa ka'annaka syahadta. Ketika Allah bilang alam tara, padahal Nabi baru lahir, itu memberikan kesan, gambaran ka'annaka, seolah-olah engkau menyaksikan peristiwa al-waqi'ah. Ya. Kok begitu? Bagaimana prosesnya? Karena begitu tersebarnya berita, tak ada seorang pun yang tak tahu. Akhirnya saat Nabi mulai dewasa, dia menjadi tahu. Taunya itu luar biasa yakin, seolah dia menyaksikan. Iya, menyaksikan apa? Bima sona'a
rabbukal azim. Apa yang diperbuat oleh Tuhanmu yang mulia, agung. Al-Qadir yang maha mampu. Bi ashabil fil terhadap tentara bergajah. Hai sudam marahumullah. Di mana Allah menghancurkan mereka. Wahama baitahul haram. Dan dia menjaga Ka'bahnya yang mulia. Afala yajdaru biqaumika. Afala yajdaru. Apakah tidak pantas kaummu ayyuminu billah untuk iman kepada Allah. Jadi yang tahu terkait dengan peristiwa Ashabul Fil, betapapun ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi Muhammad saja yang tahu. Seluruh bangsa Arab yang sezaman dengan Nabi, yang baru lahir bersamaan dengan kelahiran Nabi, sama-sama masih kecil juga tahu. Bukan tahu terhadap itu ada peristiwa bergajah, tetapi tahu juga itu adalah bukti kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah. Maka ketika di sini redaksinya berbunyi, apa tidak pantas kalau umatmu itu beriman, kalau mereka itu beriman kepada Allah, gitu. Wa qad syahada unasum minhumul waqi'ah. Dan semua orang menyaksikan peristiwa itu. Haitsu aqbala qaumun minan nasara, di mana sebagian orang-orang Nasrani menerima al-ahbash alladzina malakul Yaman, orang-orang Habsi yang menguasai Yaman, ilal Hijaz, sampai Hijaz. Hijaz ya bagian Mekah, Madinah. Yuriduna takhribal Ka'bah, ingin menghabisi, menghancurkan Ka'bah. Semua bangsa, nggak ada yang nggak tahu. Bangsa Arab maksudnya. Falamma qarrabu bin Makkah, ketika mereka Ashabul Fil itu mendekat Makkah, wa aradu dukhulaha, dan mau masuk ke Mekah, arsala. Berikutnya. Arsalallahu alaihim jama'at minat tayr. Kemudian minat tuyur. Kemudian Allah mengirimkan segerombolan burung-burung muhmilat bihijarah, membawa batu. Alqauha alaihim, mereka lempar batu itu kepada tentara bergajah. Fa'ahlakathum, lalu menghancurkan mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini faja'alahum ka alam yaj'al kaidahum fi tadlil ay afsada khuttatahum. Artinya Allah menggagalkan, afsada merusak, menggagalkan khuttatahum, rencana mereka, wa mu'amaratahum, dan persekongkolan mereka. Wal makna alam taro anna rabbaka ja'ala makrahum wa tadbirahum wa sa'yahum. Artinya, apakah engkau tidak tahu ya Muhammad bahwa Tuhan engkau menjadikan makar mereka, rencana mereka, usaha mereka menghancurkan Ka'bah, wastibahati ahliha, dan menghabiskan penduduknya, fi tadlil. Tadlil kita biasanya diartikan sesat, tapi di sini gagal. Ya sama, sesat juga. Amma qasadu ilaihi, maksud, gagal maksud mereka, digagalkan oleh Allah. Wa fidya wa ibtal, bukan cuma gagal, tapi mereka habis dan batal rencana mereka itu. Hatta lam yasil, sehingga mereka tidak mencapai ilal bait, ke Ka'bah. Jadi pelajaran buat kita kayak begitu. Kalau Allah sudah berkehendak, kepentingan terkait dengan agama dan ajarannya harus tersebar, tapi kemudian ada usaha menjegal,
dengan kekuatan apapun yang paling modern, bagi Allah mudah, semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya atau tidak? Burung, apa daya sih burung. Bahkan kalau tak salah nanti dijelaskan di sini contoh-contoh kekuasaan Allah yang luar biasa yang lain. Apa dia kirim tentaranya? Semut tentaranya, belalang tentaranya, bahkan apalagi itu darah tentaranya, kodok tentaranya. Kalau dikirim kodok ke istana, terus tentara, padahal istananya udah dijaga pakai kawat berduri sama itu ya yang pakai seragam coklat. Nah, dikirim kodok. Coba gimana itu dipenuhi dirinya dengan kodok. Wa idza alima qaumuka hazal amro. Apabila kaummu tahu peristiwa ini, fal yakhafu, sejatinya mereka pada takut, ayu akibahumullah, takut dikenai siksa oleh Allah, diukubah matilah dengan siksa yang serupa, madamu yusiruna, selama mereka yusiruna terus menerus alal kufri billahi ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala, wa bi rasulihi, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kitabihil karim, dan Al-Quran. Persis sekarang enggak gitu. Kalau terus menerus dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, bukan cuma ingkar, malah menghinakan. Bukan cuma menghinakan. Kalau Fir'aun dulu pakai ucapan, ana rabbukumul a'la. Kalau sekarang ucap begitu mah enggak. Tapi sikapnya udah melebihi. Nah, selama ada sikap-sikap kayak begitu, maka sunnah Allah akan berlaku. Apa sunnahnya? Ya iya, dia kirim tentara. Ya, kirim. Dan dalam konteks itu, Allah juga mengajak kita untuk melihat kekuasaannya di umat-umat terdahulu. Maka dia berfirman, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad wa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Tuh sunnahnya. Sobba ditumpahkan. Azab. Azab ibarat cambuk yang ditumpahkan kepada umat-umat terdahulu, itu baru ujungnya doang. Maka bahasanya sauto. Sauto azab, baru ujungnya doang. Belum semuanya. Ya. Wa yasuddunan nas an sabilillah. Wa yasuddunan, dan mereka menghalangi manusia sabilil iman, untuk iman kepada al-haq, iman yang benar, billahi azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala. Wa arsala alaihim khairan ababil. Kemudian udah nggak ada jalan lain daripada nggak bisa dinasehatin gitu. Kirim burung ababil. Tadi ababil insya Allah masih ingat, bergerombol-gerombol. Tarmihim bihijara min sijil. Burung-burung itu melempar batu, diambil dari sijil. Tadi penjelasannya itu. Ai ba'asa. Berikutnya. Ba'asa, Allah mengirim. Ba'asallahu alaihim jama'at. Allah mengirim kepada mereka kelompok burung-burung asud, warnanya hitam. Ja'at min qibalil bahri. Dia datang burung-burung itu dari arah laut. Faujan, berbondong-bondong, faujan.
ma'a kulli ta'ir, setiap satu ekor burung salah satu ahjar, membawa 3 di kaki kanan, kaki kiri, sama di paruhnya. Ya, hajaran fi rijlaihi, hajaran 2 batu di 2 kakinya, wa hajar fi minqarihi, 1 batu di paruhnya, mulutnya. La yusibu syai'an illa damru. Ketika dilempar tak mengenai tak membuat apa-apa kecuali menghancurkan, damarahu wa hasyamahu, dan meleburkan, wahia hijarah saghirah, batu itu batu kecil, mintin mutahajir, dari tanah mutahajir yang sudah membatu, kal himsah wa fauqal adasah. Himsah seperti apa namanya, kacang hijau, wa fauqal adasah, lebih gede sedikit, ya. Fa iza adasah itu nama kacang, ya, kacang adasah namanya, lebih besar sedikit dari kacang hijau. Kacang apa terserah dah, ntar pada ke pasar lihat. Fa iza asaba ahadahum hajar minha, apabila batu itu mengenai salah seorang mereka, kharaja bihil. Nah, ini dia yang tadi dijelaskan. Kharaja bihil judri, maka pada keluarlah kuman-kuman, au hisbah, sama kutu-kutu, hatta halaku, sehingga mereka, kuman dan kutu itu menghancurkan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, akhirnya membuat mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ai faja'alahum fadlat wa baqaya misli warak zar'i awis syajar, akhirnya menjadikan mereka itu fadolat, sisa-sisa, wa baqaya, sama sisa-sisa seperti daun tumbuhan atau pohon apabila dimakan oleh ulat. Paham? Daunnya udah nggak ada. Yang ada apa namanya ya? Kalau ibarat ikan udah tinggal tulang doang. Daun juga begitu. Ketika daun direndam di air, di kolam, udah hilang semua. Tinggal kerangkanya doang. Itu maksudnya begitu. Mereka juga tentara bergajah, ketika ditimpa, maka udah tinggal kerangka doang. Summa rasathu, kemudian dia lumat. Fa'ahlakahum jami'ah. Maka burung-burung itu menghancurkan semua tentara. Akhrajal Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan hadis annahu lamma atalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah ala tsaniyah, ketika Rasulullah berjalan panjang lama pada hari Hudaybiyah. Hudaybiyah yaitu tahun ke-6 Hijriah. Paham? Umroh. Pas sampai di wilayah namanya Hudaybiyah, dikepung oleh musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Akhirnya nggak jadi umroh. Jadi umroh dikepung. Lalu ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Oke, kami nggak bisa masuk pada tahun ini. Tahun depan boleh. Pulang. Maka tahun ke-7 Hijriah, berangkat umroh lagi. Disebut oleh para ahli fikih, umroh tahun 7 Hijriah itu adalah umrohul qadha. Nah, mengqadha umroh tahun 6 Hijriah yang dihadang oleh musyrikin Mekah. Yaumal Hudaybiyah alas saniyah, ketika Rasulullah berjalan panjang menuju Hudaybiyah. Alas saniyah artinya di celah-celah bebukitan.
allati tahbutu, di mana dia turun ala Quraisy, berhadapan dengan orang Quraisy. Barikat naqatuhu, barikat berhenti. Barikat pada mulanya artinya patah. Patah kakinya. Barikat sakuhu, betis patah. Tapi dimaksud barikat naqatuhu, ontaknya patah, bukan patah dalam artian sebenarnya. Dia bedeku. Mudah-mudahan paham bedeku. Untuk derum, duduk. Maka kaki depannya kan dia bengkokin, patah. Kayak kita model kita mau sujud. Itu barikat naqatuhu. Fazajaruha. Maka kemudian mereka, umat Islam di belakang Rasulullah, menghardiknya, menggertaknya, mendorongnya. Nakoh. Maksudnya apa ya, dengan suara, dengan hush, ayo bangun, gitu. Fa'alahat, diulang-ulang itu. Faqalu, mereka berkata, khala'at al-qaswa. Qaswa nama onta Nabi. Khala'at artinya udah capek. Ay hazinat. Udah sedih ontanya. Faqala, berikutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khala'atil qaswa. Enggak, dia bukan sedih, bukan capek. Wa ma dzakalaha bil khalq. Wa ma dzakalaha, nih saya ma khala'atil qaswa wa ma dzakalaha bi khalqin walakin habasaha habis. Hal itu, wa ma zaka, hal itu bukan sikap tidak bagus. Paham? Nabi punya onta namanya qaswa. Dia tahu betul secara naluriah apa yang diinginkan oleh Nabi. Ketika mau umroh tahun Hijriah itu 6 Hijriah, sampai di Hudaybiyah, di mana kemudian pada saat yang sama juga dia dikepung, dihadang oleh musyrikin Mekah. Onta itu udah tahu. Kenapa? Terus dia berhenti. Ya, dia mematahkan kaki depannya, dia berhenti lah gitu. Paham, insya Allah kebayang. Para sahabat yang lain nggak nyambung. Akhirnya diusahakan itu ontonya supaya terus jalan. Jadi kagak mau. Orang dia lebih tahu karena di depan udah ada yang menghadang. Walakin habasaha habis, akan tapi dihadang oleh penghadang alfil ini ya. Habasahu habis. Kok sini? Habisul fil, dihadang oleh penghadang fil. Kita baca terus dulu. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di bawah kekuasaannya, la yas'alunil yauma khuttah. Sama sekali kok mereka nggak bertanya pada hari ini kepadaku tentang rencana. Yu'adzimuna fiha. Khuttah langkah rencana. Ya, yu'adzimuna fiha hurumatillah, tentang rencana yang mereka agungkan. Fiha, pada rencana itu, hurumatillah, kehormatan Allah. Maksudnya tempat-tempat yang dihormati. Illa ajabtuhum ilaiha. Kecuali aku harus sambut, penuhi kepada hurmatillah.
Hurmatilah yaitu tempat-tempat manasik umroh, ya. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul dan lain-lain. Summa zajjaraha. Kemudian Nabi sendiri yang membangunkan ontaknya itu, faqamat, lalu berdiri. Si Qaswa. Si Qaswa berdiri. Kalau diperintah-perintah sama orang lain dia nggak mau. Wa fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, Yauma fathi Mekah, pada hari penaklukan Mekah, innallaha, sesungguhnya Allah, habasa'an Makkah al-fil. Allah habasa, menghalangi tentara bergajah untuk masuk ke Mekah. Wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Kemudian Allah salato, memberikan sultan bahasa kita. Apa itu? Kekuatan, kekuasaan. Ya. Alaiha, kepada tentara, ala Makkah, rasulahu wal mu'minin, untuk rasulnya dan orang beriman. Wa innahu qad adat hurmatahal yaum, dan sesungguhnya Allah, maknanya mengembalikan kehormatan Ka'bah seperti sekarang ini, kahurmatiha bil amsi, seperti Allah menjaga kehormatannya kemarin. Ala fayuballighish syahidu al-ghaibah. Ketahuilah, hendaknya orang yang menyaksikan ini, yang mengetahui ini, menginformasikan kepada orang yang tidak mengetahuinya, yang gaib. Subhanallah. Jadi mencoba menghubungkan peristiwa bergajah di mana Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dijaga oleh Allah. Seperti halnya juga ketika ontaknya apa itu? Bukan ontaknya saja, sebenarnya kaum muslimin hendak umroh, kemudian dijegal oleh musyrikin Mekah di Hudaybiyah, tapi kemudian Allah kembalikan. Seperti halnya sekarang. Dan bukan itu saja pelajaran buat kita. Tak ada satupun yang bisa menghalangi umat Islam untuk berhaji ke rumahnya. Apapun caranya, bagaimanapun usaha mereka. Dinaikkan ongkosnya. Tetap aja yang mau haji. Dulu pertama kali naik haji itu, ingat sekali itu naik 7 juta. Tadinya cuma 3 juta. 7 juta. Luar biasa pada saat itu. Sekarang itu yang furoda saja, itu ratusan juta. Berangkat juga. Apa maknanya? Lewat peristiwa bergajah, tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa jadi nanti tak menutup kemungkinan 1 miliar umpamanya. Bagi Allah kecil. Haji 1 miliar juga. Kita berombongan. Tuh, Bu Raisa udah membayar haji 1 miliar. Jadi kita berangkat ke pusat. Ayo berombongan. Iya, amin, Masya Allah. Amin. 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 Karomel Pak Jamal. Nah, kan di sana dia mah banyak saudaranya. Itu Jamal kan Kena semua. Iya sih. Alhamdulillah. Ayo, yang mau nambahin. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya kita buka termin tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang Rois, Pak Edi, silakan.
Pak Silakan. Ustadz, Ya, tadinya saya punya pemahaman bahwa penyerangan burung ababil tadi itu adalah penghancuran tentara gajah. iya. Tapi setelah Pak Ustadz menerangkan di sini bahwa berbondong-bondongnya burung ababil tadi itu tidak, apalagi ada keterangan yang Pak Ustadz sebutkan bahwa ada seperti penyakit kusta begitu, mereka copot satu-satu tangannya. Berarti penyerangan oleh burung ababil tadi itu tidak dengan serta-merta hancur lebur begitu Pak Ustadz ya. Dari batu yang diturunkan dan yang didapatkan dari Paruh itu, saya berpikir bahwa begitu kena kepada gajah dan penunggangnya itu langsung mati hancur. Tapi ternyata keterangan Pak Ustadz ini menyebutkan bahwa bukan kehancuran yang langsung mutlak begitu Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Jadi penghancuran yang sifatnya menjadi perlahan-lahan begitu waktu dia Oh, kembali. betul. Iya. Jadi pemahaman pertama saya salah dong kalau gitu Pak Ustadz ya. Salah. Gimana? Maka dari redaksi Al-Quran saja itu bagaikan daun dimakan ulat, bukan bagaikan dakun dimakan api umpamanya. Bukan bagaikan daun yang dirobek-robek umpamanya. Bukan. Tapi kenapa pemahamannya batu yang didatangkan dari neraka Pak Ustadz? Jadi Karena ada neraka namanya sijil. Ayatnya berbunyi hijarah tarmihim bihijarah min sijil. Maka dipahami batu itu diambil dari neraka sijil. Bagi yang posisi pemaknaannya bahwa batu itu diambil dari neraka sijil. Redaksinya menginformasikan begitu. Tapi cara berpikir orang menafsirkan lebih maju, lebih maju, lebih maju. Kemudian sijil dihubungkan secara bahasa dari sajalah. Sajalah itu menulis. Artinya nama siapa yang akan ditimpakan itu sudah ada, nggak meleset. Di sana ada si Anu, ada si Luhut, gitu. Udah ada namanya gitu. Di sana ada Muldoko, udah ada namanya. Awas Pak Jamal jangan di gitu kurang lebih, kan luar biasa. Kemudian kenapa tidak langsung mati saja seperti orang ditembak? Tembak kan mati, udah beres. Tidak lebih memberikan siksaan yang dahsyat kalau begitu. Sehingga si Raja Abraha itu memacu gajahnya lari dikejar oleh burung. Selama perjalanan itu dagingnya rontok sedikit-dikit kayak model kalau Pak Jamal makan pala kambing gitu, dibelah aja udah rontok betul daging. Mantap. Allahu Akbar. Jadi kita umat dalam konteks kekinian apa itu luar biasa. Allah tidak tidur gitu kan bahasanya. Tahu dia mana hak mana benar. Hak ada pihak dia. Harus menang dari yang batil. Yang hak dia yang ngawal. Yang batil yang ngawal setan sama nafsu. Kayak apapun persenjataan modernnya, beres kalau Allah yang udah turun tangan. Gitu Pak Edi. Ya, nggak usah takut-takut. Selama masih ada Pak Jamal, insya Allah aman. Ya, terima kasih pertanyaannya itu. Ada lagi yang lain Pak Jamal? Kita tunggu. Baik, silakan. Ada lagi dari Pak Edi mungkin? Cukup Pak Jamal. Surais dan yang lainnya.
Ini ada Bu Ika, ada Bu Helwani, ada Bu Rina. Bu Rina lagi ngomong cucu aja. Bu Ada Bu Tati ini Opi. nggak ada suaranya Bu Tati. Tati ada, Masya Allah. Sehat Bu Tati ya. Ya, Bu Tati sambil masak nih kayaknya. Hadirah. Hadir. Saya pikir lagi masak tuh. Alhamdulillah, Bu Tati. Maaf nih off cam. Sudah pas kayaknya, Ustaz. Jadi alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, jemaah kajian taklim. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan iman kita semakin bertambah. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakumullah khair. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.